Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu dan kalian siapkan alat-alat tulis untuk belajar ya. Materi hari ini Bapak langsung ke bab selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri teks eksplanasi ya. Yang kemarin kita sudah membahas tentang puisi, kita bahas materi berikutnya adalah teks eksplanasi. Nah, Bapak akan menjelaskan dulu pengertian teks eksplanasi dan ciri-cirinya ya di pertemuan hari ini ya. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial dan budaya itu bisa terjadi. Nah, jadi melalui teks eksplanasi itu setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya kita amati, jadi bisa kita rasakan dan kita gunakan sebagai pembelajaran. Jadi bisa kita bikin suatu tulisan kejadian, misalnya kayak kemarin ada musibah tentang adanya banjir di daerah Ciganjur. Nah, itu kalian bisa bikin melalui dibikin tulisan melalui teks eksplanasi ya. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi itu seperti struktur terdiri dari pernyataan umum, ada urutan sebab akibatnya, dan serta ada interpretasi di dalam tulisan tersebut. Terus informasi yang dimuat itu berdasarkan dengan fakta kejadian, jadi tidak kalian mengarang atau kalian cuman kejadian tidak ada kalian bikin ada ya. Nah, terus faktual memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah ya. Jadi ilmiah itu yang bisa kalian pertanggungjawabkan, faktual itu ya. Terus sifatnya informatif. Jadi informatif itu jadi serta tidak mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hasil yang kita bahas ya. Nah, itu adalah ciri-ciri teks eksplanasi di materi bab keempat ya. Di bab kelima. Kalau nggak salah kita di bab kelima ya. Yang bab keempat kemarin kita teks eksplanasi itulah di bab kelima ya. Nah, tugas kalian nanti untuk materi hari ini Bapak menjelaskan ciri-ciri dulu teks eksplanasi dan pengertian teks eksplanasi ya. Nanti di pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan materi berikutnya ya, tentang gagasan umum dalam teks eksplanasi atau cara-cara melingkas teks eksplanasi ya. Jadi untuk materi hari ini Bapak akan membahas ciri-cirinya saja, biar kalian kalau Bapak jelaskan semua mungkin kalian takutnya tambah bingung. Bapak akan menjelaskan satu persatu ya materinya. Jadi minggu pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang ciri-cirinya. Nanti minggu berikutnya Bapak akan menjelaskan gagasan-gagasan atau unsur yang ada dalam teks eksplanasi. Sebenarnya intinya dari teks eksplanasi itu berisi tentang proses ya, proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian. Rata-rata itu teks eksplanasi ada di kejadian alam ya, di pengetahuan, budaya dan lainnya. Dan teks eksplanasi itu harus memiliki ada aja sebab akibat ya. Nah, udah Bapak jelaskan, Bapak ulangi lagi ciri-cirinya itu sekitar ada Bapak simpulkan ada 4 ya ciri-cirinya. Jadi harus ada, yang pertama harus ada pernyataan umum,
urutan, sebab akibat, serta interpretasi. Yang keduanya, informasi teks eksplanasinya berdasarkan fakta, ya. Terus yang ketiga, faktual. Faktual itu bisa dipertanggungjawabkan. Faktual itu benar-benar nyata, ya, fakta, berdasarkan fakta yang ada di kalian lihat atau di lapangan. Nah, yang selanjutnya bersifat informatif. Jadi serta tidak informatif itu jadi nggak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya, tapi informatif itu menjelaskan secara masuk akal, informatif itu, ya. Nah, kalau sudah kalian ini, tugasnya buat kalian ada di LKS, ya, di halaman 51 dan 52. Kalian kerjakan bagian A dan bagian B. Soal sekitar ada 10 soal. Di bagian A-nya pilihan ganda 5 soal, di bagian esainya 5 soal. Nanti untuk pengerjaannya Bapak akan kirimkan link untuk pengerjaan tugasnya, ya. Nanti akan Bapak share ke wali kelas masing-masing. Mungkin materi hari ini tentang tes eksplanasi yang Bapak baru menjelaskan tentang ciri-cirinya saja. Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar, ya. Mudah-mudahan secepatnya agar bisa kita bertemu kembali secara langsung atau secara offline, ya, secara online secara langsung offline. Nah, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.